Terima kasih atas semangatnya belajar di malam hari ini. Semoga dengan berdoa bersama sebelum pembelajaran kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat dan sehingga nanti dapat digunakan untuk tes PPPK tahap 2 sehingga lolos bersama. Mari kita berdoa bersama, berdoa dipersilahkan. Cukup. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi dulu ya, karena kemarin banyak yang ingin membahas materi, antara lain materi mengenai statistika, yaitu mean, median, dan modus ya. Jadi di sini nanti statistika yang akan kita bahas ada 3, yaitu mean atau rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan juga modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Nah, ketiga ini merupakan ukuran pemusatan data. Artinya apa? Ketika kita memiliki data, di mana datanya itu berjumlah banyak, maka kita kan tidak bisa ingin melihat data itu satu persatu, maka dibuatlah ukuran pemusatan data. Ya, ini disebut dengan ukuran pemusatan data. Pemusatan. Nah, ukuran pemusatan itu ternyata bisa diwakili oleh 3 hal. Apa saja? Yang pertama itu rata-rata, nama lainnya mean, disimbolkan dengan ini saya membacanya X bar. X dengan topi di atas, ini dibaca dengan X bar. Yang kedua yaitu median atau nilai tengah, disimbolkan dengan ME, dan juga modus atau nilai yang paling sering muncul disimbolkan dengan MO. Nah, kemungkinan kalau kemarin sesuai share yang sudah tes itu yang keluar hanya data tunggal ya. Apa itu data tunggal? Data yang terdiri dari satu macam data. Jadi seperti ini, misalnya data nilai siswa. Nilai siswa kelas 4, nilai matematika siswa kelas 4, misalnya datanya sebagai berikut ya. Katakanlah 7, ada yang dapat 6, ada ditanya berapa? 7, berapa? 8, ada yang 9, ada yang 10, ada yang 6, ada yang 7 lagi, ada yang 6, oh ada lagi yang 4. Nah, maka untuk kita melihat nilai yang mewakili dari nilai-nilai tersebut adalah menggunakan ukuran pemusatan data. Ya, ukuran pemusatan data apa saja? Yang pertama tadi mean atau rata-rata. Cara mencari rata-rata yaitu dengan cara dijumlah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, jumlah sama banyak itu artinya berbeda ya. Jumlah itu berarti semua nilai itu dijumlahkan. Jadi 7 ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, dan seterusnya itu namanya jumlah data. Biasa disimbolkan dengan sigma X. Ya. Sedangkan banyak data disimbolkan dengan N. Banyak data itu kita peroleh dari aktivitas menghitung atau bahasa Inggrisnya adalah counting. Ya. Sehingga kita menghitung datanya ini ada berapa? Oh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu disebut dengan banyak data. Ya, jadi sudah paham perbedaan dari kata jumlah data dan banyak data. Jumlah data tadi disimbolkan dengan sigma X. X itu artinya data, sigma itu jumlahan. Jumlahan semua data dibagi dengan N, numbering, banyak data. Nah, sekarang kita tambahkan.
Untuk menambahkan boleh menggunakan ditambahkan satu-satu, misal 7 tambah 6, 13, tambah 7, 20, 28, dan seterusnya boleh. Ada juga kalau orang menghitung pakai cara seperti ini ya, 7-nya dihitung ada berapa? Oh 1, 2, 3, berarti 21. Nah itu boleh. 6-nya ada berapa? Oh ada 3 juga, berarti 18. Gitu ya. 8-nya ada 1, 9-nya juga ada 1. Oh, berarti di sini kita jumlahkan 17. 10-nya ada 1, 4-nya ada 1. Oh, 14. Nah, seperti ini juga boleh. Itu hanya cara atau teknik. Kembali ke orangnya masing-masing mau menggunakan yang mana. Tapi secara konsep, intinya jumlah itu dengan kita tambahkan semua. 7 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 4 dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, berarti dibagi dengan 10. Ya. Kalau tadi pakai cara sederhana yang ini tadi ya, 7-nya dihitung 1, 2, 3, 21. 6-nya 1, 2, 3, oh 18. 8-nya 1, 9-nya 1, berarti 17. 10 sama 4, 14. Sehingga tinggal kita jumlahkan yang ini. 1 tambah 8, 9, tambah 7, 18, tambah 4, 22. 2 tambah 2, 4, 5, 6, 7. Oh 72. 72 per 10, berarti berapa? 7,2. Ini adalah nilai rata-ratanya. Nah, sekarang dalam bentuk yang lain, dalam bentuknya seperti ini. Bentuknya misalnya bisa saja diagram atau tabel. Kalau saya buat berupa tabel, di sini nilai, di sini banyak siswa. Nah, nilai Mbak itu nilai kayaknya salah itu jumlahnya. oh, ada yang kurang tepat ya? Kayak loh. 1 tambah 8, 9, tambah Iya. 7, 16. Oh, 16. Iya, 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 iya. 0 ya, maaf ya, 70 ya, terima kasih koreksinya, Mbak, 70, oke. 70 ya, sip, makasih. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau berupa tabel ya, karena nanti soalnya bisa saja berupa angka, bisa juga berupa tabel. Misalnya bagaimana? Nilai 6 ada 4 anak, nilai 7 ada 3 anak, nilai 8 ada 2 anak, nilai 9 ada 1 anak. Nah, seperti ini kan, itu kan ya sama aja dengan ini tadi kan, Mas Mbak. Hanya saja kita ubah berupa tabel. Oh, berarti 6-nya ada 4. 7-nya ada 3. 8-nya ada 2, 9-nya ada 1. Maka artinya kalau 6-nya ada 4 kan kita kalikan di sini. 6 kita kalikan dengan 4, maka jawabannya adalah 24. 7 kita kalikan 3, 21. 8 kita kalikan 2 berarti 16. 9 kita kalikan 1 berarti 9. Baru kita tambahkan di sini. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 6, 11 tambah 9, 20. Berarti 0, nyimpen 2, 2, 2, 2, 6 tambah 1, 7. Oh, berarti rata-ratanya jumlahannya itu tadi 70 dibagi banyak siswanya. 4 tambah 3, 7, tambah 2, 9, tambah 1, 10. 70 per 10 berarti rata-ratanya 7. Nah, sama kan maksudnya ketika nanti ketemu soalnya berupa deretan angka, sama ketika soalnya tabel seperti ini, sama saja. Lah Mbak itu yang angka 10 belum ada, no? Enggak, ini soalnya beda sama yang Oh, ini. beda. Beda, iya. Iya, iya. Saya membuat soal berbeda. Oh, gitu. Ya. Sekarang dalam bentuk deretan angka bisa, ya kan? Dalam bentuk tabel bisa. Nah, kalau soalnya dalam bentuk misalnya diagram, ya. Jadi diagramnya misalnya seperti ini. Yang ini diagramnya adalah banyak siswa, yang di sini adalah
nilai siswa. Nah, seperti ini ya. Ini datanya saya ganti-ganti, jadi memang ini misalnya jumlahnya ada 2, di sini 4, di sini 6. Katakanlah ini yang bernilai 6, ini yang bernilai 7, ini yang bernilai 8, ini yang bernilai 9. Nah, kan kita juga harus bisa membaca daripada diagram batang ini ya. Ini artinya apa toh membacanya? Artinya yang bernilai 6 ada 2 anak. Yang bernilai 7 ada 4 anak. Yang bernilai 8 ada tengah-tengahannya 2 dan 4 berarti 3 anak. Ya kan? Yang bernilai 9 ada 5 anak. Nah, seperti itu ya. Maka bagaimana? Sama dikali ya. 6 kalikan 2 berarti 12. Tulis dulu kan X bar sama dengan sigma X dibagi dengan N. Ya kan? Ini kita kalikan dulu. 7 kali 4 berarti 28. 8 kali 3 24 ditambah 45. Dibagi dengan banyaknya data. Jangan dilihat ini ya, 2 tambah 4 tambah 6, bukan. Kebanyakan yang salah tuh di situ. Banyak data tuh berarti kita cek satu-satu. Oh ini tadi 2 anak, ditambah 4 anak, 6 anak, ditambah 3 anak, 9, ditambah 5 berarti 14 anak. Secara rumus seperti itu ya, berarti 12 tambah 28 tambah 24 tambah 45. Kita hitung di sini 12, 28, 24, 45. Ditambah 2 tambah 8, 10, 10 tambah 9, 19, masih 1, 1, 2, 2, 4, 6, 10. Oh, berarti 109 dibagi dengan 14 ketemu berapa? Nah, kayak gitu ya. Itu adalah cara kalau ketemu soal yang mencari rata-rata dengan bentuk datanya bisa dijabarkan seperti ini, bisa dalam bentuk tabel nilai siswa dan banyak siswa, bisa juga dalam bentuk diagram. Nah, sekarang dengan soal yang sama, kita akan menghitung median. Tadi rata-rata sudah bisa, sekarang median. Median itu apa artinya? Median itu artinya adalah nilai tengah. Nilai tengah berarti di sini syarat kita mencari nilai tengah adalah ini, harus ini, data urut. Urut dari kecil ke besar. Ya, datanya urut dari kecil ke besar. Pertama saya jelaskan untuk yang data sederhana dulu. Seperti yang ada di soal ini tadi ya, saya tuliskan dulu ya 76, 78, 76, 78, kemudian 9, 10, 6, 7, 9, 10, 6, 7, kemudian 6, 4. Nah, di sini saya buat seperti ini dulu ya. Biasanya kecerobohannya ini langsung dicari tengah-tengah. Oh, datanya ada 10. Berarti medianya di data kelima ke sama data ke-6. Tuh 2, 3, 4, 5. Langsung cari median di sini. Oh, 9,5. Tidak seperti itu ya. Harus kita urutkan dulu dari kecil ke besar ya. Data terkecil data berapa di sini? Datanya yaitu 4 ya. Kemudian setelah 4 apa? 6-nya ada 1, 2, 3. Berarti kita tulis 6-nya ada 3. Kemudian 7-nya ada 3. 7, 7, 7. Kemudian 8-nya ada 1. 9-nya ada 1. 10-nya ada 1. Nah, ini adalah mengurutkan data. Ingat, dalam mengurutkan harus dihitung lagi. Tadi kan jumlah datanya 10. Kita cek lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya, sudah tepat. Berarti di sini datanya ada 10 sudah tepat. Sehingga kalau sudah 10 berarti
kita bisa mencari tengah-tengahnya. Pelan-pelan. Nah, untuk mencari tengah-tengah, sebenarnya kalau yang paling mudah itu kita coret ujung dengan ujung, ya. Tolong yang lain di-mute ya, supaya yang tidak ikut kelas malam ini ketika mendengar rekaman tidak terganggu dengan suara yang lain. Nah, cara cepat tanpa rumus, misalnya kita males mau pakai rumus, caranya pakai dicoret-coret. Gimana? Kita mencoret 3 dari kiri, kita juga mencoret 3 dari kanan. Kita mencoret 2 dari kiri, kita juga mencoret 2 dari kanan. Berarti tengah-tengahnya yang mana? Ini sama ini. Nah, kalau mencari tengah-tengah, maka caranya dijumlah dibagi dengan 2. Kebetulan saja ini angkanya sama. Tengah-tengahnya 7 sama 7, ya pasti 7. Tapi kalau misalnya nanti tengah-tengahnya ini ada 7, ini ada 8, maka 7 ditambah 8 dibagi dengan 2. Oh, medianya 7. Ini cara sederhana yang pertama ya. Kalau bentuk yang lain gimana? Misalnya sudah saya urutkan kayak gini. So, datanya seperti ini ya. Sama, kita ambil 3 dari kiri, kita ambil 3 dari kanan, maka tengah-tengahnya sudah pas 5. Oh, berarti ini adalah median. Nah, itu cara sederhana kalau misal tidak mau pakai rumus. Nah, sekarang yang mau pakai rumus nih. Cara mencari median itu harus kita cari yang pertama letak datanya. Letak data median atau kita sebut dengan X median. Cara mencari X median ini berbeda antara data yang genap sama data yang ganjil. Nomor 1 ini soalnya datanya genap, ya kan? Datanya ada 10. Maka cara mencari median harus ada 2 buah data yang dijumlah dibagi dengan 2. Nah, 2 buah data ini letaknya pada data keberapa? Ketika datanya itu 10, ini kan tadi N-nya 10, maka median terletak di data ke-5 dan data ke-6. Nah, sehingga kalau di sini kita mau mencari, maka letak X median itu adalah X dari N per 2 ditambah dengan X dari N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Cara gampangnya cari data ke tengah-tengah ditambah 1 data setelahnya dibagi dengan 2. Misalnya datanya ada 22. Maka letak mediannya ada di data keberapa? Setengahnya 22 berarti 11 ditambah dengan data ke-12 dibagi dengan 2. Gitu ya. Lah nyari data ke-11 gimana? Ya harus diurutkan. Dicari data ke-11 sama data ke-12 dibagi dengan 2. Kalau datanya 100, nah datanya 100 berarti letak medianya ada di data ke-50 ditambah dengan data ke-51 kita bagi dengan 2. Itu ya, itu kalau datanya genap. Nah, sekarang kalau datanya ganjil. Contohnya di soal nomor 2 ini. Datanya ganjil kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Langsung pas, medianya langsung pas di tengah, nggak perlu jumlah bagi 2. Maka rumus letak median ada pada ketika datanya 7, ternyata mediannya terletak di data ke-4. 4 dapatnya dari mana? Data ke-7 itu ditambahkan dengan 1 dulu, baru dibagi 2. 7 ditambah 1 kan datanya ada 7. Berarti X ke-7 ditambah 1 dibagi 2 berarti X ke-8 bagi 2. Oh, X ke-4 berarti data ke-4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Lagi contoh, misal N-nya ada 11, datanya ada 11, maka letak medianya di mana? Data ke
11 ditambah 1 dibagi 2. Data ke 11 tambah 1, 12 dibagi 2, 6. Oh, berarti nanti medianya ada di data ke-6. Bukan 6 loh ya, tapi data ke-6. Maka di sini saya nulisnya bukan median, tapi X median. X itu data ke. Ini contoh yang soalnya mudah. Sekarang saya buat cara mencari median ketika soalnya seperti ini. Di nomor 2 ini sama di nomor 3. Datanya saya tulis ulang ya, tabelnya ya. Nilai 6 ada, ini ada nilai, bentar, ini ada nilai, ini ada siswa. Nilai 6 ada 4 anak, terus nilai 7 ada 3, nilai 8 ada 2, nilai 9 ada 1. Nah, disuruh mencari median. Ini kan kalau ini datanya sudah urut. Urut dari 6 ke 9 sudah urut dari kecil ke besar. Nah, sampingnya sini kita tulis dengan sigma X. Atau misal boleh kita ganti dengan F, frekuensi kumulatif kalau di matematika namanya. Yang ini itu frekuensi, yang ini frekuensi kumulatif. Artinya apa? Jumlah banyak data sampai ke sini. Ini kan banyak datanya ada 4. Sampai sini berarti 4 ditambah dengan ketambahan 3 data. Berarti sampai sini tuh sampai ke data nomor 7. Ditambah 2, berarti 7 ditambah 2. Oh, sampai sini tuh sampai data nomor 9. Ditambah 1, oh sampai sini tuh sampai data nomor 10. Ya, kalau kita jelaskan lagi 6-nya kan ada 4. Nah, ini data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Benar kan? Di sini sampai 4. Terus ada 7, 7, 7. Oh, ini berarti sampai data ke-7. Benar kan? Ada 8, 8. Oh, berarti ini sampai data ke-9. Ada 10. Oh, ini data ke-10. Ya, Kak Umar. Sana dulu. Ini letak datanya tadi. Tapi saya nggak mau pakai ini. Saya mau pakai yang tabel supaya biar tahu ya. Berarti ini jumlah datanya ada 10 ya. Kalau jumlah data ada 10 berarti kita pakai N-nya genap. N-nya genap ada 10. Berarti ingat, kalau N genap tadi harus dicari tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya. Kalau datanya genap, maka kita cari ke X N per 2 ditambah X ke N per 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Atau misal males pakai ini, langsung saja. Kan datanya 10, berarti X ke 10 bagi 2. Oh, 5, ya kan? Data ke-5 ditambah setelah 5, berarti data ke-6 kita bagi dengan 2. Data ke-5 letaknya di mana? Ini kan data 1 sampai data 4 nih di sini. Karena di sini disebutkan 4, berarti ini batas datanya sampai ke 4. Lah data ke-5, ke-6, ke-7 kan letaknya di sini ya. Karena disebut F kumulatif. Frekuensi kumulatifnya 7. Berarti data ke-5 dan data ke-6 itu nilainya berapa? 7. 7 ditambah 7 dibagi 2. Oh, jawabannya 7. Kalau saya tanya data ke-8 letaknya berarti di sini kan? Oh, nilainya 8. Kalau data ke-9 juga masih di sini, nilainya 8. Kalau data ke-4 ya nilainya 6. Gitu ya. Jadi fungsi dari frekuensi kumulatif tuh untuk mencari letak datanya sampai nomor berapa. Nah, ini kan yang soal sederhana. Sekarang saya buat soalnya datanya agak banyak. Ya, nanti bareng-bareng ya. Sekarang soalnya agak banyak nih. Ini ada nilai, ada frekuensi. Nilainya
gantian ada yang 4, ada yang 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, ada 10. Nilai 4-nya ada 2 anak, 5-nya ada 3 anak, 6-nya ada 4 anak, 7-nya ada 5 anak, 8-nya ada 6 anak, ini 4 anak, ini 1 anak. Nah, berarti ingat, tadi kalau mencari rata-rata kan sudah bisa. Caranya tinggal dikali, dijumlah gitu kan. Ini kan nilai kari frekuensi, kalau rata-rata kan bisa ya, 4 kali 2, 8, 5 kali 3 ketemu berapa, dibagi dengan banyak data. Frekuensi itu sama dengan banyak data ya, atau banyak siswa. Nah, sekarang kalau kita mau mencari median, maka sampainya sini kita tambahi dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu artinya banyak data sampai ke sini. Berarti banyak datanya ada 2. Sampai titik ini banyak datanya ada berapa? 2 ditambah 3. Oh, 5. Sampai ke baris ketiga, ini 5 ada 4. Data masuk lagi, berarti 9. Ya kan? Sampai sini berapa? 9 tambah 5. Oh, 14. Sampai sini 14 ditambah dengan 6, berarti 20. 20 ditambah 4, oh 24. Tambah 1, 25. Sehingga banyak datanya berapa di sini? N sama dengan 25. Ketika datanya ganjil, maka mencari letak X median cukup dengan bagaimana tadi? X ke, ini kan supaya bisa dibagi 2 harus ditambah dengan 1. Maka X N plus 1 dibagi dengan 2. Kakak. Nggak boleh nakal. Berarti X ke 25 ditambah 1 dibagi 2. X ke 26 dibagi 2, berarti X ke 13. Oh, berarti letak mediannya ada pada data ke-13. Data ke-13 yang mana? Kalau sampai sini kan data ke-9. Sampai sini data ke-14. Nah, berarti ini itu isinya kan setelah 9, data 10, 11, 12, 13, 14 letaknya di sini. Berarti data ke-13 berapa nilainya? 7. 7. Iya. Isu. Apa tuh, Kak? Main di luar sana. Oke, sampai ke rata-rata sama median. Ada pertanyaan dulu atau belum? Apakah sudah? Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Trik cepat enggak ada. Ini sudah trik paling cepat. Ini sudah rumus median tuh ya seperti itu. Kalau terbiasa mencari, nanti akan cepat, ya kan? Ini kenapa tidak cepat? Karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa langsung. Oh, ketika data genap berarti kan datanya bisa dibagi 2. Kalau data 10 berarti X5 tambah X6 dibagi 2. Nah, kayak gitu. Kalau datanya 12 berarti X6 ditambah X7 dibagi 2. Kalau datanya 29 kan nggak bisa dibagi 2. Berarti harus ditambah dengan 1. X30 dibagi 2. Oh, X ke-15. Cari X ke-15. Itu ya. Ini frekuensi kumulatif ini untuk membantu. Membantu dalam mencari letak datanya. Tapi kalau misal mau dijabarkan, ya,
Kalau misal mau dijabarkan, ini mau ditulis boleh 4, 4. Kan kalau 4-nya ada 2, ini berarti 5, 5, 5. Gitu kan? Ini kan 6, 6, 6, 6. Ini berarti 7, 7, 7, 7, 7. Nah, kalau saya terserah jenengan mau pakai yang mana. Nah, ini juga boleh. 9-nya ada 4. Nah, 10-nya ada 1. Ini kan datanya ganjil kan tadi. Datanya ada 25. Maka cara mencari medianya adalah data ke 25 kan nggak bisa dibagi 2, maka 25 ditambahkan dengan 1 dulu. Ya kan? N ditambah 1 dibagi 2, maka data ke N-nya tadi 25 ditambah 1, 26. 26 dibagi 2 berarti X ke 13. Mau dihitung boleh. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Loh, jawabannya 7. Males pakai rumus, boleh pakai coret-coret. Tuh 2, 1, 2. Tuh 2, 3, 1, 2, 3. Tuh 2, 3, 1, 2, 3. Tuh 2, 3, 1, 2, 3. Tuh 2. No kan pas tengah-tengahnya juga 7. Makanya saya memberikan banyak cara, terserah mau suka pakai yang mana. Sekarang saya beri contoh lagi yang datanya genap ya. Datanya genap. Ini contohnya seperti ini. Nggak usah pakai tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas tuh kalau datanya apa? Kalau datanya berkelompok. Kan yang di soal keluarnya apa? Keluar data berkelompok. Keluarnya hanya data tunggal kan? Jadi nggak perlu pakai tepi bawah, tepi atas ya. Nah, di sini contoh datanya lagi yang genap ya, tapi saya buat dalam bentuk tabel. Yang di sini banyak siswa, yuk silahkan dikerjakan. Yang di sini adalah nilainya. Ini ada enggak keluar data kelompok. Ya, sesuai FR aja. Dan memang kalau PGSD itu jarang keluar data berkelompok. Oke, di sini ya. Yuk, sekarang saya buat nilai ini yang dapat nilai 4. Ini yang dapat nilai 5. Ini yang dapat nilai 6. Oh, ini bukan 2, 4, 5, 6. Sorry, 2, 4, 6, 8 ya. Terus ini dapat nilai 7. Ini dapat nilai 8. Nah, kenapa harus paham frekuensi kumulatif supaya mengerjakannya cepat? Hitung banyak data. Nah, kan kita hitung dulu nih, ini ada 2. Ini ada 4. Yang ini ada 8. Ini ada 8. Ini ada 4. Ya. Kalau mau dihitung frekuensi kumulatifnya juga enak sebenarnya. Tinggal tulis aja di atasnya lagi. Ini kan sampai sini datanya 2 kan. 2 ditambah 4 jadi datanya ada 6. 6 ditambah 8 jadinya sampai sini ada 14 ditambah 8 ada 20. 2 ditambah 4, oh 26. Sehingga jumlah data seluruhnya di sini ada 26. Ya, karena N-nya ada 26, maka datanya genap. Kalau data genap tadi ingat, harus berupa jumlahan 2 data dibagi 2. 26 kita bagi 2 dulu berapa? 13 toh. Berarti data ke-13 ditambah data ke-14 kita bagi 2. Nah, apa tujuan daripada nyari frekuensi kumulatif? Artinya ini itu batas dari kan sampai sini datanya ada 6.
pindah ke sini 14. Berarti ini isinya data ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu nilainya adalah ini 6 gitu loh ya. Data ke-13 sama data ke-14 tuh letaknya di sini ikut ke ini kan. Sehingga berapa data ke-13 nilainya? Nilainya 6 ditambah data ke-14 nilainya juga ada di sini. 6 juga dibagi dengan 2. Oh, medianya 6. Kalau misal data ke-15 berapa? 15 kan sudah melewati 14. Berarti data ke-15 itu letaknya di sini, 7. Itu loh. Kalau nyari data ketiga, Mbak. Nah, 3 berarti sudah melewati 2 kan? Berarti nilainya 5. Gitu ya. Data ke-25. Data ke-25 berarti sudah melewati 22 kan? Nilainya adalah 8. Itu adalah manfaat dari kita memahami frekuensi kumulatif. Oke. Sekarang modus. Modus paling mudah sendiri ya. Modus itu apa? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Yuk kita cari dari awal tadi ada banyak sekali data, sama-sama kita cari modusnya. Dari awal ya. Nah, dari yang soal ini tadi modusnya berapa? Dihitung yang paling banyak muncul. 7 muncul 3 kali kan ya tadi. 6-nya juga muncul 3 kali. Berarti modusnya berapa? 6 dan 7. Modus bisa ada 2, bisa. Yang ini modusnya berapa? Nilai 6 ada 4 siswa. Ya sudah, ini yang paling banyak. Berarti modusnya adalah 6. Bukan 4 loh ya. Jadi modus itu nilainya. Yang data ini, kalau diagram paling enak sendiri ya kalau diagram ya. Karena sudah langsung muncul di sini yang paling tinggi. Ya kan? Yang paling tinggi, paling banyak kan di sini. Nilainya yang berapa? 9. Sehingga modus data ini adalah 9. Kalau yang ini berapa? Ini sama dengan yang tadi ya. 6-nya muncul 3 kali. 7-nya juga muncul 3 kali. Maka modusnya adalah 6. Dan 7. Kalau yang ini 3-nya keluar 2 kali, 5-nya juga keluar 2 kali. Berarti modusnya 3 dan 5. Kalau yang ini sudah tentu ya, yang paling banyak siswanya. Nilainya berapa? 6. Kalau yang ini juga cek frekuensinya atau banyak siswanya yang paling tinggi kan ini. Nilainya modus bukan 6 loh ya, tapi yang nilai. Oh, ada 6 anak, nilainya 8. Sehingga modusnya adalah 8. Yang ini juga sama, ada 2 data yang memiliki jumlah banyak, yaitu modusnya 6 dan 7. Ada pertanyaan terkait modus? Oke. Saya lanjutkan ya. Ini sudah selesai materi min, median, dan modus. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang persamaan linier dan juga aljabar. Ya. Kemarin kalau di aljabar itu soalnya hanya berupa kalimat disuruh menulis, diminta menulis kalimat matematikanya, gitu kan ya. Misalnya ibu membeli 2 buah mangga
dan 3 buah jeruk. Seharga 20.000. Nah, maka bagaimana cara kita menuliskannya? Ini 2 buah mangga, 3 buah jeruk. Ini variabelnya mangga, yang ini jeruk. Berarti kalau mangga kita misalkan dengan X, jeruk kita misalkan dengan Y, maka kita tulis dengan 2X ditambah 3Y sama dengan 20.000. Kalau berupa kalimat yang lain, misalnya begini. Harga 3 kilogram anggur dan 5 kilogram semangka tidak lebih dari 100.000 rupiah. Nah, gimana kalau seperti ini menulisnya? Harga 3 kilogram anggur dan 5 kilogram semangka tidak lebih dari 100.000. Nah, maka sama. Kalau ini dimisalkan A sama B boleh. Ini A, ini B. Maka kita menuliskannya 3A plus 5B. Nah, pertanyaannya ini. Tidak lebih dari. Tidak lebih dari itu artinya kurang dari sama dengan. Ya. Jadi tanda persamaan itu ada 3. Sama dengan, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Ya. Ini kan sudah paham. Ini namanya kurang dari sama dengan. Atau nama lainnya tidak lebih dari. Ya, ini adalah kurang dari atau sama dengan. Nama lainnya apa? Tidak lebih dari. Kalau ini lebih dari sama dengan, ya. Lebih dari sama dengan. Nama lainnya apa? Tidak kurang dari. Lagi, harga sebuah buku, 3 buah pensil, dan 5 buah rautan tidak kurang dari 20.000. Silahkan dibuat kalimat matematikanya. Harga sebuah buku, 3 buah pensil, dan 5 buah rautan tidak kurang dari 20.000. Berarti kalau kita tulis bagaimana? Kita misalkan ini katakanlah A, ini B, ini C, maka 1A, sebuah A berarti cukup ditulis A ditambah dengan 3B ditambah dengan 5C tidak kurang dari. Berarti lawannya dari kurang dari adalah lebih dari sama dengan. Nah, sudah paham ya terkait hal itu ya. Oke, sip. B tambah 3B ditambah 5R lebih oke. Ya, sip sekali ya. Karena ini ada 3 variabel, maka menulisnya juga harus ada 3 buah variabel. Jadi kalau tidak kurang dari itu artinya
bukan lebih dari saja, tetapi harus lebih dari, sama dengan. Sebuah bukunya juga ditulis. Ya, jadi hati-hati dalam variabelnya. Mbak, ada yang kayak distributif juga. Ya, sebentar. Sudah? Kita lanjut. Ibu mempunyai 2 buah kardus. Masing-masing kardus terdiri dari 3 kilogram jeruk dan 6 kilogram alpukat. Nah, gimana kalau mau menuliskan kalimat matematikanya ini? Kan punya 2 buah kardus. Nih, kalau mau saya gambarkan kan seperti ini ya. Ini kardus pertama, ini kardus kedua. Masing-masing isinya 3 kilo jeruk. Ini anggap saja jeruknya 3 kilo. Sama alpukatnya itu 6. Nah, di sini juga sama. 3 kilogram jeruk sama alpukatnya 6 kilogram. Nah, maka bagaimana cara menuliskannya? Kita tulis dulu ini ada 2 kali. Ya, 2 kali. 3 jeruk berarti saya tulis 3J ditambah dengan 2, 3, 4, 5, 6 alpukat. Nah, seperti ini. Maka kalau ditulis boleh menggunakan 3J plus 6A ditambah dengan 3J plus 6A. Karena masing-masing isinya 3 jeruk dan 6 alpukat. Jadi yang penting pemahaman konsepnya. Oke, sudah? Oke, sekarang yang terakhir tentang pemfaktoran. Kenapa? Karena ternyata keluar soal tentang pemfaktoran aljabar. Tadi kan persamaan linear sudah bisa menuliskan. Nah, sekarang pemfaktoran aljabar. Yang pertama bentuknya seperti ini ya. Pertama itu dengan cara mengeluarkan faktor. Mengeluarkan faktor yang sama. Contohnya begini. 4XY ditambah 2X kuadrat ditambah 6XYZ. Nah, ini terdiri dari 3 suku. Ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Kita harus mengeluarkan faktor yang sama. Sama-sama bisa dibagi berapakah angka 4, angka 2, dan angka 6? Oh, sama-sama bisa dibagi 2. Maka 2 kita keluarkan. Terus kita cek variabel X-nya. Di sini ada X, di sini ada X kuadrat, di sini ada X. Maka X bisa keluar. Y di sini ada, di sini tidak ada, di sini ada, maka tidak bisa. Z di sini ada, ini tidak ada, ini tidak ada, juga tidak bisa keluar. Maka faktor yang bisa keluar adalah 2X. Baru kita beri tanda kurung. Ya, suku pertama 4XY
sudah keluar 2X, berarti 4 sudah keluar 2. 4 dibagi 2, berarti tinggal 2. X-nya sudah keluar. X dibagi X habis, maka tinggal 2Y. 2Y ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari 4XY sudah keluar 2X. Ini dicoret tinggal 2, ini dicoret habis berarti tinggal 2Y. Tanda tambah berarti sini juga tambah. Sekarang ini berarti 2X kuadrat dibagi dengan 2X. 2 dibagi 2 habis. X kuadrat dibagi X berarti tinggal X. Ya. Ditambah lagi 6XYZ keluar 2X. Tulis di sini 6XYZ dibagi dengan 2X. 6 dibagi 2 berarti 3. X bagi X habis, tinggal YZ. Nah, ini adalah pemfaktorannya. Sekali lagi. 3A kuadrat BC ditambah 9AB kuadrat C ditambah 6ABC kuadrat. Yuk, kita faktorkan. Pertama, kita lihat angkanya dulu. Angka 3, angka 9, sama angka 6. Masing-masing bisa dibagi dengan angka 3. Maka 3 kita keluarkan. Ini ada A kuadrat, ada A. Berarti bisa keluar A. Kenapa tidak keluar A kuadrat? Karena kan kalau A dibagi A kuadrat tidak bisa. Ya, ini ada B kuadrat, ada B, maka yang keluar B. Ada C kuadrat, maka keluarlah C. Baru kita beri tanda kurung. Kita cek suku pertama ya, 3 bagi 3 habis. A kuadrat dibagi A berarti tinggal A, B bagi B habis, C bagi C habis. Ditambah lagi 9 dibagi 3, 3, A bagi A habis, B kuadrat bagi B yaitu B, C bagi C habis. Ditambah 6 bagi 3 yaitu 2, A dibagi A habis, B bagi B habis, C kuadrat bagi C berarti C. Sehingga jawabannya A 3ABC dikali A plus 3B plus 2C. Ini pemfaktoran jenis pertama. Sekarang pemfaktoran jenis kedua. Jenis kedua ini bentuknya harus seperti ini. Harus A X kuadrat ditambah dengan B X ditambah dengan C. Nah, ini kenapa saya warna merah, itu adalah variabelnya ya. Ditambah dengan C. Ini artinya boleh X kuadrat ini boleh saya ganti Y kuadrat ya boleh, tapi nanti di sini harus Y. Ini saya ganti Z kuadrat ya boleh, yang di sini harus Z. Nah, pengertian dari A adalah koefisien dari yang berpangkat 2. B adalah koefisien dari yang berpangkat 1. Sedangkan C adalah konstanta. Kalau di sini saya tulis X kuadrat plus 5X min 6, maka A-nya berapa? A-nya koefisien dari X kuadrat. Di depannya X kuadrat ada angka berapa? Kalau tidak ada berarti A-nya adalah 1. B adalah koefisien dari X berapa? B-nya 5. C koefisien konstanta, bukan 6 ya, tapi min 6. Berarti A-nya 1, B-nya 5, C-nya min 6. Kalau dibalik misalnya 7 ditambah dengan sebentar bukan 7 ya. Oh ya, 7 ditambah dengan 12X ditambah dengan X kuadrat. Nah, itu juga sama. A harus yang di depannya pangkat 2. Berarti ini A-nya 1,
B-nya yang 12, C-nya yang 7. Jadi harus paham konsep ABC terlebih dahulu ya. Nah, contohnya di konsep ABC ini adalah seperti ini ya. X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan 6. Ini contoh. Berarti A-nya berapa? 1, B-nya 5, C-nya 6. Cara mencari faktor adalah dikali harus sama dengan C. Kali C dijumlah harus sama dengan B. Ya. Dikali harus sama dengan C, dijumlah harus sama dengan B. Maka di sini kalau dikali berapa? Oh, kalau dikali harus menghasilkan 6. Kalau dijumlah harus menghasilkan 5. Bilangan berapakah itu? Nah, berarti kita harus mencari pasangan angka yang dikali sama dengan 6. Berapa? 1 kali 6, 2 kali 3. Maka yang memenuhi di jumlah sama dengan 3 adalah yang ini. Oh, 2 sama 3. Sehingga faktornya adalah X plus 2, X plus 3. Tuh ya, dikali sama dengan C, dijumlah harus sama dengan B. Lagi. Soalnya seperti ini, contohnya lagi. X kuadrat plus X min 12. Nah, kita faktorkan. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? 1. C-nya berapa? Negatif 12. Maka kalau dikali harus sama dengan negatif 12. Kalau dijumlah harus sama dengan 1. Ingat ya, bilangan kalau dikali hasilnya negatif, berarti salah satunya harus positif, salah satunya harus negatif. Ya kan? Karena kalau dikali hasilnya negatif. Kan harus tandanya berbeda. Maka di sini kita cari dulu perkalian 12. 1, 12, 2, 6, 3, sama 4. Sekarang kita cek kemungkinannya yang kalau dijumlah sama dengan 1 atau yang kalau dikurangi sama dengan 1. Kenapa dikurangi? Karena ini tandanya berbeda. Yang mana yang dikurangi sama dengan 1? Ini bukan. Ini bukan. Oh, yang ini. Berarti angkanya nanti 3 sama 4. Sekarang kita cek supaya hasilnya 1, maka di sini yang 3 yang positif atau yang negatif? Oh, 3-nya kita taruh yang negatif, 4-nya kita taruh yang positif. Karena positif 4, negatif 3. Punya uang 4, punya hutang 3. Atau boleh pakai 4 kurangi 3 sama dengan 1. Kalau tadi dibalik, kalau tadi 3-nya yang ditaruh sini, 4-nya taruh sini, sehingga plus 3 min 4, punya 3, hutangnya 4. Berarti negatif 1, salah, ya kan? Sehingga yang tepat yang ini tadi. Nah, terus kalau ditulis pemfaktorannya gimana berarti? X plus 4, terus X min 3. Itu ya, itu tentang pemfaktoran. Bentuk yang ketiga yaitu bentuk
A kuadrat dikurangi B kuadrat. Harus bentuknya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Tidak boleh ditawar yang lain. Ya. Kalau ada bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka pemfaktorannya yaitu A ditambah B dikali dengan A dikurangi B. Itu sudah rumus. Tapi kalau mau membuktikan ya bisa. A kalikan A kuadrat. A kalikan negatif B, min AB. B kalikan A, BA atau AB. Sama kan dibalik. B kalikan negatif B, negatif B pangkat 2. Sehingga sama dengan apa? A kuadrat min AB plus AB berarti habis min B kuadrat. No kan sama. Ini digunakan ketika soalnya bentuknya kuadrat dikurangi kuadrat. Ya, contohnya 8 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Maka menjadi apa? 8 plus 3 dikali 8 min 3. 8 plus 3, 11. 8 min 3, 5. Berarti 55. Contoh yang lain, soalnya 4x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nggak boleh langsung ditulis 4x plus y, 4x min y, salah loh ya. Ini salah. Ya. Kita harus mencari dulu 4x kuadrat itu berapa pangkat 2. 4x kuadrat ini berapa pangkat 2? 2x. Ya kan? Karena apa? 2 pangkatkan 2, 4. X pangkatkan 2, X kuadrat. Sehingga 4X kuadrat itu berapa pangkat 2? 2X dipangkatkan 2. Sedangkan kalau Y kuadrat berapa pangkat 2? Ya Y pangkat 2. Sehingga kalau dipecah berarti 2X plus Y dikali dengan 2X min Y. Satu contoh lagi, 16A kuadrat dikurangi 25B kuadrat. Ini berarti berapa? 16 kan di akar berarti 4A. Yang ini berarti 25 di akar 5B. Kita cek 4A kalau dipangkatkan 2 benar. Hasilnya 16A kuadrat. 5B kalau pangkat 2, 5 pangkat 2, 25, B kuadrat betul. Sehingga pemfaktorannya adalah 4A. 4A ditambah 5B dikalikan 4A kurangi 5B. Dah. Oke, materinya hari ini sampai sini dulu. Kuisnya saya kirim besok. Terus besok juga ada Zoom materi pedagogi. Untuk kuisnya saya rasa kalau malam hari ini sudah mengikuti materi dengan lengkap, insya Allah besok bisa mengerjakan kuis. Tapi kuis matematika apabila ada yang sulit, nanti boleh ditanyakan besok ketika Zoom materi pedagogi tentang teori belajar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Lembaran paling atas. Oke. Yang ini. Sudah? Yang lain ada pertanyaan? Sudah ya? Oke, baiklah. Jadi saya akhiri materi kelas Zoom malam hari ini. Kita tutup dengan doa, semoga memperoleh manfaat, ilmu yang bermanfaat, dan nantinya dapat lolos PPPK tahap 2. Nanti yang ketinggalan saya kirim materinya
PDF ini, materi catatan saya ini beserta link videonya. Sebenarnya yang video hari ini juga sudah saya selesaikan, saya upload di YouTube, cuma belum men-share di grup ya. Insya Allah nanti malam saya selesaikan semua. Ini saya cukupkan sekian dulu nggih. Kita berdoa bersama, berdoa dipersilahkan. Cukup dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.